khususnya Tabanan merupakan lumbung berasnya, di mana era sekarang dengan perkembangan zaman dan masifnya akomodasi pariwisata dan alih fungsi lahan, otomatis luasan lahan pertanian suka tidak suka, mau tidak mau kita akui memang lumayan tergerus. Ya, baru-baru ini pemerintah melalui Kementerian Pertanian mencanangkan program ketahanan pangan dan meluncurkan 2 program unggulan atau prioritas. Yang pertama adalah masalah asuransi pertanian, yang kedua adalah potensi atau menggali potensi untuk petani milenial. Kalau untuk asuransi pertanian bisa tidaknya menggairahkan sektor pertanian, mungkin saya kira bisa. Itu merupakan salah satu faktor selain faktor-faktor yang lain, seperti mungkin satu, kita pengembangan teknologi pertanian yang dulu dari tradisional penggarapannya sekarang lebih modern. Upaya Kementerian Pertanian untuk mencapai target swasembada pangan sudah menjadi tekad yang harus dicapai. Namun di sisi lain bahwa sektor pertanian mempunyai risiko tinggi terhadap dinamika alam, perubahan iklim, dan rentan terhadap serangan hama dan penyakit yang mengakibatkan penurunan hasil produksi bahkan gagal panen. Guna melindungi kemungkinan kerugian petani akibat gagal panen, maka pemerintah membantu mengupayakan perlindungan usaha tani dalam bentuk asuransi pertanian. Sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani yang telah ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Permentan SR.230/7/2015 tentang fasilitas asuransi pertanian. Bali, khususnya Tabanan merupakan lumbung berasnya, di mana era sekarang dengan perkembangan zaman dan masifnya akomodasi pariwisata dan alih fungsi lahan, otomatis luasan lahan pertanian suka tidak suka, mau tidak mau kita akui memang lumayan tergerus. Sudut pandang saya dari pengusaha, kalau boleh dibilang khusus di properti, kita sebenarnya sekarang seluruh kabupaten kota di Bali sudah mempunyai RT RW terbaru, di mana zona-zona itu sudah diatur, ada zona pertanian, ada zona perkebunan, demikian juga zona hunian. Khusus untuk zona pertanian itu juga sudah lebih diketatkan lagi dengan adanya LSD atau lahan sawah dilindungi, di mana itu steril dan sanksinya pidana kalau mengalihfungsikan dari pertanian ke sektor hunian maupun pariwisata. Cuman pada prakteknya sekarang ini kan generasinya sudah berubah. Mungkin dulu dari orang tua kita dengan menggarap pertanian dengan sistem tradisional, dengan segala macam pendukungnya yang masih melimpah, kalau boleh bilang seperti air, pupuk organik dan segala macamnya. Dan sekarang mungkin himpitan zaman, mungkin air sudah berkurang, terus pupuk dengan keterangan pupuk kimia, terus penyakit juga tambah ini, dan kalau boleh bilang perilaku regenerasi muda kita yang malas bertani menyebabkan semakin tergeruslah pertanian itu. Biarpun mungkin alih fungsinya tidak ada, tapi sawah-sawah yang mungkin dari generasi sebelumnya tidak bisa dilanjutkan ke generasi selanjutnya akan mangkrak. Bukan hanya proyek aja yang mangkrak, sawah pun banyak yang mangkrak. Bahasa Balinya dineng, karena tidak ada yang mengerjakan. Itu juga tidak semata-mata terjadi karena hal itu, mungkin karena dinilai oleh banyak faktor. Salah satunya yaitu satu, di mana hasil pertanian dengan biaya yang dikeluarkan mungkin tidak dianggap menguntungkan atau bahkan merugi. Makanya dalam hal ini mungkin gimana peranan pemerintah untuk tetap mengajarkan atau melestarikan pertanian ini dengan menggaranti, atau istilah
akademisnya atau kerennya yaitu mengansurasikan pertanian tersebut atau sawah-sawah tersebut, di mana biarpun mungkin suatu saat hasil panen melimpah, terus ada serangan penyakit, masyarakat petani masih tetap bisa menikmati hasil pertanian itu, dan sebaiknya itu digratiskan asuransinya kalau mau tetap melestarikan pertanian ini. Ya, baru-baru ini pemerintah melalui Kementerian Pertanian mencanangkan program ketahanan pangan dengan meluncurkan 2 program unggulan atau prioritas. Yang pertama adalah masalah asuransi pertanian, yang kedua adalah potensi atau menggali potensi untuk petani milenial. Ya, jadi memang program ini memang sangat luar biasa, bagus sekali sebenarnya. Yang sebenarnya juga bukan barang baru, ya, sesuatu hal yang baru. Hanya mungkin sekarang masyarakat petani harus lebih banyak diberikan edukasi atau sosialisasi tentang hal seperti itu. Karena yang terjadi di masyarakat petani, mereka selama ini merasa kurang diberikan perhatian, tidak diberikan prioritas gitu ya. Khususnya pasca panen gitu, dan kalau terjadi kegagalan panen. Di program asuransi pertanian itu sangat luar biasa, tapi mungkin perlu dikaji ulang lagi gitu. Sehingga petani ketika dia memang melakukan pekerjaan sebagai petani, mereka memiliki rasa percaya diri yang lebih gitu. Hari ini banyak para petani yang kurang percaya diri, apalagi ketika kita bicara petani milenial, petani muda gitu. Di seolah-olah pertanian itu bukan menjadi satu bidang yang kurang bergengsi lah gitu ya, bahkan dianggap pekerjaan yang kelasnya di bawah dengan yang lain, padahal potensinya sangat luar biasa di industri pertanian atau di bisnis pertanian itu sendiri. Nah, di program asuransi ini sendiri yang perlu dikaji adalah besaran dari tanggungan misalnya, ya kan? Apakah kalau gagal panen seperti yang sekarang terjadi ditentukan dengan nominal tertentu? Kayaknya itu coba harus disesuaikan lagi, diselaraskan, ya kan, diselaraskan dengan jaminan bahwa mereka bukan hanya menjadi satu kewajiban gitu dalam rangka program pemerintah, ya kan, mengikuti pola tanam pemerintah, tapi mereka juga diberi jaminan, diberikan kenyamanan bahwa ketika mereka mengikuti pola tanam pemerintah, mengikuti arahan pemerintah, ya kan, demi ketahanan pangan, mereka pun punya jaminan yang dari sisi finansial yang cukup membuat mereka dan sekeluarganya nyaman misalnya. Jadi itu kalau menurut saya. Jadi penyesuaian kembali, dikaji ulang, disesuaikan kembali masalah besaran jaminan yang dicanangkan dalam program asuransi itu. Asuransi pertanian merupakan pengalihan risiko yang dapat memberikan ganti rugi akibat kerugian usaha tani sehingga keberlangsungan usaha tani dapat terjamin. Melalui program asuransi usaha tani padi (AUTP), jaminan dapat diberikan terhadap kerugian akibat kerusakan tanaman yang disebabkan oleh banjir, kekeringan serta serangan hama dan penyakit tumbuhan atau organisme pengganggu tumbuhan (OPT). Dengan keikutsertaan program AUTP, petani dapat mengajukan klaim atau tuntutan sesuai ketentuan persyaratan klaim untuk memperoleh ganti rugi sehingga mampu melakukan atau melanjutkan kegiatan berusaha tani. Karena sudah memiliki modal kerja yang diperolehnya, yakni ganti rugi atas risiko usaha tani yang dialaminya. Jangka waktu pertanggungan dalam program AUTP untuk setiap musim tanam dimulai pada tanggal perkiraan tanam dan berakhir pada tanggal perkiraan panen seperti yang tercantum dalam polis AUTP. Pertanggungan AUTP ditetapkan sebesar Rp6 juta per hektar per musim tanam, sedangkan premi AUTP sebesar Rp180.000 per hektar per musim tanam. Besaran bantuan premi dari pemerintah adalah 80% dari Rp180.000 atau senilai Rp144.000 per hektar per musim tanam, dan premi swadaya petani sebesar 20% dari Rp180.000 atau senilai Rp36.000 per hektar per musim tanam. Jadi petani hanya membayar premi AUTP sebesar Rp36.000 per hektar per musim tanam.
Kalau untuk asuransi pertanian bisa tidaknya menggairahkan sektor pertanian, mungkin saya kira bisa. Itu merupakan salah satu faktor selain faktor-faktor yang lain, seperti mungkin satu, kita pengembangan teknologi pertanian yang dulu dari tradisional penggarapannya sekarang lebih modern. Terus yang kedua seperti dibilang itu ada garansi atau asuransi. Jadinya para petani itu merasa pasti untuk kelanjutan hidupnya ke depan. Kalau sekarang kan tidak ada kepastian. Di satu sisi mungkin bertani dengan hasil yang sebegitu-sebegitu aja, terus biayanya yang lumayan besar, terus pada saat panen harganya jeblok, otomatis petani itu akan malas untuk melanjutkan pekerjaan bertaninya. Akhirnya ya alih-alih dengan adanya perkembangan sektor pariwisata yang masif, ya akhirnya ujung-ujungnya dijual lahannya dengan penuh sadar, bukan keterpaksaan, karena seperti dibilang tadi faktor-faktor yang lain, bukan sebenarnya kalau boleh saya bilang alih fungsi itu masif pihak luar yang menggerus pertanian itu, tapi dari petani tersebut sendiri juga menjual lahannya karena dilihat tidak ada masa depan yang bagus untuk pengerjaan pertanian itu. Makanya dalam hal inilah mungkin fungsi pemerintahan kita melestarikan, seperti saya bilang, seperti apa, satu, kalau hasil panennya terjaga dia harganya, terus kedua ada asuransi terhadap mungkin bencana-bencana seperti hujan, penyakit dan yang lain-lainnya yang bisa menyebabkan gagal panen. Dan yang tidak kalah pentingnya mungkin ekosistem subak itu mungkin lebih digalakkan lagi, karena apapun itu kita akui di Bali itu sistem subaknya itu sudah mendunia. Cuman ya itu balik lagi ke faktor mental generasi kita untuk selanjutnya. Kalau dianggap itu menjanjikan, mungkin penghasilannya hampir sama dengan penghasilan bekerja di pariwisata, ngapain tidak? Kan seperti itu. Apalagi Bali itu sebenarnya lebih didukung hasil dari pertanian tersebut udah bisa langsung dipasarkan ke hotel-hotel, ke restoran yang notabene harganya bisa lebih mahal. Karena seperti yang kita ketahui sekarang kan Bali itu jangankan hal-hal yang mungkin pertanian yang mungkin memang tidak ada di Bali, yang harusnya ada di Bali seperti beras saja impor dari Banyuwangi atau mencari dari luar pulau. Karena memang kebutuhan konsumsi untuk di Bali itu sangat tinggi, dan kita khususnya di Bali itu mungkin tidak bisa memenuhi keseluruhannya. Makanya dan mungkin entah dari Lombok, dari Jawa, dia untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Selain edukasi dan sosialisasi yang lebih memasyarakat gitu ya, yang lebih digencarkan, juga proses kemudahan gitu ya. Kadang-kadang kan masyarakat itu paling enggan gitu ya, paling nggak suka ketika apa yang dijanjikan dalam program asuransi itu ternyata untuk mengklaim itu ribet sekali gitu. Birokrasinya terlalu ngejelimet ya kan. Padahal jelas-jelas kalau kita lihat ke lapangan, jelas-jelas memang gagal panen gitu. Karena faktor cuaca kah, semua faktor alam, apa karena hama gitu. Jadi sebenarnya tidak ada alasan gitu, tidak ada alasan bahwa tanggungan yang dijaminkan di asuransi itu tidak keluar. Itu juga yang kadang-kadang kalau kita lihat aspirasi di masyarakat petani khususnya, pesannya kayaknya ini asuransi ada, program ada, kita bayar premi mau, kita beli pupuk mau gitu ya. Tapi pupuknya langka yang pertama kadang-kadang. Yang kedua, ketika hal itu terjadi mau mengklaim, ya kan, ketika case terjadi mau mengklaim sangat ribet urusannya, sehingga itu membuat mereka kadang-kadang apatis di masalah petani ketika pemerintah mencanangkan program di bidang pertanian khususnya. Para petani sendiri kadang-kadang bisa apatis. Dari dulu seperti itu, tapi kenyataannya seperti ini. Gitu. Jadi itu yang tidak sinkron kadang-kadang antara program yang begitu bagus, ya kan,
konsepnya begitu luar biasa, tapi sampai di masyarakat mereka merasa bahwa program itu sangat sulit untuk mereka ikuti. Pada tahun 2024, pendaftaran program OTP mulai dibuka bulan Maret 2024 oleh pemerintah pusat, Kementerian Pertanian RI melalui aplikasi SIAP Sistem Informasi Asuransi Pertanian dan ditutup pendaftarannya pada bulan Juni 2024. Keterlambatan pembukaan pendaftaran tersebut menyebabkan pada musim tanam 1, para petani yang tergabung dalam Subak tidak dapat mendaftar OTP karena umur padinya sudah melewati ketentuan persyaratan. Untuk didaftarkan sehingga pihak Subak dapat mendaftar OTP bagi anggotanya pada musim tanam berikutnya yaitu musim tanam 2. Guna mengantisipasi keterlambatan dalam pendaftaran OTP pada musim tanam kedua tersebut telah diberikan pemahaman terkait program OTP. Seperti prosedur dan persyaratan pendaftaran maupun klaim OTP yang dilakukan pada saat sosialisasi OTP di Subak-Subak dan diharapkan agar supaya pengurus Subak melakukan pendataan pada anggotanya yang akan ikut program OTP di saat pengolahan lahan dilakukan. Khusus untuk wilayah Bali khususnya, selama ini kan ada konsep yang terbalik. Jadi pertanian berbasis pariwisata yang seharusnya Bali yang dikenal dengan keindahan pulaunya, ya kan, dengan sistem pertaniannya, sistem subaknya, ini seharusnya yang justru pariwisata ini berbasis pada keindahan alam. Ya, dalam hal ini pertanian bisa menjadikan salah satu basis. Yang terjadi hari ini eksploitasi terlalu besar, alih fungsi terlalu kurang terkontrol, gitu ya. Jadi banyak sekali alih fungsi di pertanian. Mungkin penurunan lahan hijau di Bali khusus lahan pertanian sangat drastis sekali. Kalau kita hitung dari tahun ke tahun, kalau kita melihat sekarang pembangunan di sektor pariwisata yang sangat luar biasa, bukan hanya dilakukan oleh investor atau korporasi, tapi juga oleh individu, dilakukan oleh individu-individu. Dan bukan hanya orang Bali, bahkan lebih banyak orang luar Bali yang mereka invest di sini, membeli lahan tidur atau lahan hijau atau lahan kuning yang akhirnya dibangun menjadi sebuah penginapan, homestay, tempat hiburan dan lain sebagainya. Sehingga alih fungsi itu sudah tidak terbendung lagi gitu. Ya, jelas perlu kebijakan sekarang yang lebih rapat. Tapi bukan hanya kebijakan. Ketika kebijakan itu dilaksanakan di lapangan, ternyata sebagian masyarakat merasa terdiskriminasikan. Gitu. Karena ada perbedaan antara satu wilayah, ada yang ini boleh membangun, yang lainnya diperlukan untuk jalur hijau. Jadi ini tidak seimbang. Saya yakin petani akan bertahan dengan profesi petaninya. Profesinya akan diturunkan kepada anak-anaknya ketika memang profesi petani itu terjamin untuk kesejahteraannya. Hari ini tidak ada yang terjamin. Sekarang desa yang dulu mungkin satu desa di Bali, kalau kita bisa mungkin beberapa desa kita kunjungi, yang dulu lahan persawahannya, lahan hijaunya sampai ratusan hektar, hari ini itu sudah tidak ada sama sekali. Gitu. Semua jadi perumahan. Desakan kebutuhan masyarakat dengan penambahan populasi untuk hunian misalnya tempat tinggal juga itu sangat mendesak sekali. Dan alokasinya tidak tertuang dalam blueprint awal dan tata ruang awal. Kalau untuk urusan runyamnya regulasi dan birokrasi pertanian itu, saya kira sih mungkin itu tuh banyak faktor yang mempengaruhi. Tidak serta-merta juga kalau boleh dibilang faktor pemerintah yang kurang perhatian segala macam. Buktinya nyatanya presiden sekarang kita ini kan getol sekali membuka lahan pertanian baru dengan program swasembadanya dan melibatkan mungkin TNI atau yang lain-lainnya. Cuman kalau saya kira sih faktor yang menghambat itu ya balik lagi mungkin faktor pribadinya dan faktor perkembangan zaman. Seperti yang saya bilang tadi itu sekarang zamannya bahasanya serba instan. Orang itu malas mengambil pekerjaan yang durasinya panjang dan uangnya di akhir. Cenderung masyarakat itu senang ngambil pekerjaan sekarang yang uangnya sekarang, seperti itu gidinya. Kalau petani itu kan ambil kerjaan sekarang mungkin panennya lagi 3 bulan. Mungkin ya itulah pandangannya yang perlu pelan-pelan dirubah segala macam. Sebenarnya pertanian ini dengan sendirinya kemarin sudah
mulai bergerak lagi di zaman Covid. Karena waktu Covid itu kan ingat pekerjaan itu semua berhenti, sektor pariwisata segala macam, akhirnya para pekerja pariwisata dan yang lain-lain di kota itu semua pulang ke desa. Akhirnya mereka bertani. Sekarang karena mungkin sudah bergairah lagi pariwisata itu, pertanian itu ditinggalkan lagi seperti itu gidinya. Makanya paling utamanya saya lihat selain regulasi pemerintah dan lain-lainnya itu balik lagi ke pribadi masing-masing. Bahasa Balinya yaitu mental priainya itu perlu dihilangkan. Semua orang kok bisa menjadi petani, termasuk pengusaha, PNS dan masyarakat umum. Karena pertanian itu kan tidak serta-merta dikerjakan dalam satu hari full. Mungkin sehabis kerja bisa dikerjakan kan seperti itu dia gini. Sekarang mau apa enggak kan itu aja. Program Petani Milenial diatur melalui Peraturan Menteri Pertanian Permentan Nomor 4 Tahun 2019. Permentan tersebut menjamin Indonesia untuk memulai era baru pertanian dengan semakin banyaknya partisipasi generasi muda dalam sektor ini. Berdasarkan data sensus pertanian 2023 dari Badan Pusat Statistik BPS, terdapat sekitar 6,18 juta petani milenial di Indonesia atau 21,93% dari total petani yang mencapai 28,19 juta orang. Petani milenial didefinisikan sebagai petani berusia 19-39 tahun yang adaptif terhadap teknologi digital dan inovasi pertanian. Pemerintah telah menyiapkan insentif sebesar 300 miliar rupiah yang akan diberikan kepada setiap 15 petani muda yang menggarap lahan seluas 200 hektar. Dengan program ini, Mentan Amran berharap kontribusi petani muda terhadap total petani nasional bisa mencapai 10% pada tahun mendatang. Memang seperti yang kita ketahui kan banyak hotel-hotel, restoran itu menggunakan lahan pertanian, dalam hal ini sawah sebagai view-nya. Memang sudah ada di beberapa wilayah itu sawah-sawah yang dikasih view mungkin di daerah Ceking, Ubud dan yang lain-lainnya itu dikasih kompensasi petaninya biar mereka petani lahan pertaniannya yang dipakai objek view bisa tetap melaksanakan pekerjaan pertanian berkelanjutannya, karena apapun itu kan salah satu daya tariknya juga. Cuman memang banyak juga di daerah-daerah lain mungkin hanya sekedar dipakai sebagai objek aja, tidak ada perhatian. Ya mungkin itulah yang akhirnya menyebabkan para petani di sekitarnya kalau boleh dibilang ketimbang hanya sekedar dipakai objek, ya akhirnya lama-lama mungkin apakah dikontrakkan atau dijual lahannya. Makanya akhirnya lama-lama pertanian itu tergerus. Seperti saya bilang di awal, alih fungsi lahan itu bukan hanya datang dari faktor eksternal aja atau pengusaha-pengusaha yang ingin membeli lahan pertanian tersebut, tapi faktor internal juga, karena seperti faktor-faktor tadi akhirnya dinilai tidak bagus masa depan pertanian itu. Nah, ketika kebijakan itu mewajibkan misalnya salah satu areal untuk tetap bertahan menjadi lahan pertanian, lanjutannya adalah apakah program-program ketahanan pangan itu akan menjamin mereka, si pemilik lahan, si petani ini gitu, menjamin penghasilan mereka, ya kan? Oke, program asuransi sudah ada, tapi apakah program asuransi dengan besaran tabungan itu sudah cukup? Apakah sudah cukup? Apakah sudah ada penyesuaian antara penghasilan petani dengan bidang luasan lahannya selama satu musim panen dengan jaminan asuransinya? Sudah seimbang belum? Ketika terjadi gagal panen, pemerintah harus berani menjamin. Kalau dia penghasilan panennya Rp100, ketika terjadi gagal panen, pemerintah menjamin Rp100 juga penghasilannya. Itu terjadi di beberapa negara maju. Negara-negara maju seperti New Zealand, Amerika, Jepang, mereka begitu caranya. Sehingga petani itu menjadi satu profesi kebanggaan bagi mereka. Karena penghasilan mereka sudah pasti. Jadi kita belum pasti. Jadi kalau program asuransi ini mau dijalankan, ya harus dikaji ulang, menjamin bahwa petani itu memiliki penghasilan tetap. Satu musim panen, penghasilan mereka adalah X rupiah.
ketika terjadi kegagalan, ya pemerintah menjamin penghasilan mereka juga eks rupiah. Sehingga anak cucunya akan merasa percaya diri, bangga bahwa mereka adalah keluarga petani. Pertanian masih menjadi salah satu sektor penting dalam meningkatkan perekonomian negara, sumber serapan tenaga kerja hingga pemenuhan kebutuhan bahan baku baik di lingkungan domestik maupun industri. Namun regenerasi petani masih menjadi tantangan utama sektor pertanian dalam mewujudkan pertanian tangguh berkelanjutan dan keamanan pangan. Menurutnya, minat tenaga kerja di bidang pertanian selama 1 dekade terakhir patut mendapatkan perhatian dari berbagai pihak, baik pemerintah maupun swasta, terutama bagi petani muda yang menjadikan pertanian sebagai pendapatan utamanya. Peningkatan profesionalitas, kemandirian, dan daya saing wirausaha menjadi aspek krusial di era bisnis yang terus berkembang saat ini. Program petani milenial, sebenarnya hari ini banyak anak-anak muda petani milenial yang sudah sangat luar biasa advance, ya. Mereka menggarap tanah yang diwariskan, ya kan. Ada beberapa titik kalau kita mau turun ke bawah, ada beberapa titik yang pertanian perkebunan digarap oleh anak-anak muda dijadikan sebuah industri gitu ya. Dan banyak sekali. Bahkan di beberapa titik bahkan menjadi satu industri gitu, seperti coklat misalnya, kopi misalnya. Tapi yang kita lihat sekarang di lapangan, banyak sekali petani-petani muda ini akhirnya layu sebelum berkembang. Gitu. Kenapa? Karena daya dorong, ya kan, support dari pemerintah yang masih minim sekali, gitu. Masih minim sekali, ya kan. Ditambah lagi kadang-kadang mereka sekali lagi ketika mereka mau mengurus izin, mengajak pemerintah untuk bersama-sama, ini birokrasinya terlalu berbelit-belit. Sebenarnya kalau memang anak-anak muda mau diarahkan untuk menjadi petani milenial, program asuransi ini setelah penyesuaian jaminan penghasilan, ya mungkin enggan untuk beralih profesi dari petani itu, gitu. Karena mereka sudah terjamin, gitu. Mereka yakin. Kalau petani milenial itu sih bagi saya mungkin tergantung sudut pandang kita. Mungkin objektif dengan subjektif. Kalau subjeknya dalam artian mau bertani dengan sistem kalau boleh bilang modernisasi, ngapain tidak. Terus objeknya ada, baik itu sawah milik sendiri maupun digarap. Tapi kalau subjektifnya dalam hal ini mungkin dari awal sudah agak tidak percaya, ya mungkin hanya sekedar teori aja jadinya. Kalau ketahanan pangan itu dari dulu mungkin sudah didengungkan, kan itu ada, kalau boleh bilang dinasnya, dinas pertanian dan perkebunan kalau salah kan. Sebenarnya regulasinya sudah mengatur segala macamnya, cuman yaitu jalan untuk mempraktekannya mungkin kurang maksimal, makanya terjadilah seperti situasi sekarang. Kalau boleh dibilang Bali ini kan kecil, di mana kita banyak bertumpu di beberapa sektor, salah satunya mungkin pertanian. Tapi balik lagi seperti yang saya bilang tadi, kalau tidak dianggap menguntungkan, mungkin ya akhirnya suatu saat pertanian kita hanya sebatas cerita aja. Karena seperti yang kita ketahui sekarang kan, mohon maaf, buruh-buruh tani itu kan bukan masyarakat kita sendiri, itu sudah masyarakat luar pulau yang menggarap pertanian kita. Karena ya seperti saya bilang tadi, seolah-olah lebih gampang mencari rupiah dari sektor lain ketimbang bertani. Pendidikan dan pelatihan bagi petani milenial menjadi penting untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan, mengingat perubahan perilaku dan kinerja tidak dapat dilakukan secara alamiah oleh petani kecil pemula, sehingga diharapkan mereka mampu menginternalisasi perubahan dan perbaikan dalam praktek usaha taninya untuk menghasilkan perbaikan yang berkelanjutan.
Kewirausahaan pertanian tidak hanya tentang produksi fisik, tetapi juga melibatkan aspek-aspek manajemen dan pemasaran yang penting untuk kesuksesan bisnis. Melalui pendekatan yang holistik dan kolaboratif, kewirausahaan pertanian dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian menuju Indonesia lumbung pangan dunia 2045.